Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Buddha, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami akan membaca satu kitab yang berjudul Tadhkiratul Hadramiyah Fima yajibu 'alan nisa minal umurid diniyah. Dan di dalam kitab ini kita akan membaca tentang seputar salat. Dikatakan dalam kitab ini, Bismillahirrahmanirrahim, tahdzirun, satu peringatan kepada kita semua sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang mempelajari kitab ini. Apa peringatannya? Wa minal khata'il kabir wal khasaratil uzma tarkus shalah fi halil marad. Termasuk kesalahan yang besar, termasuk kerugian yang besar. Apa itu? Kesalahan yang besar dan kerugian yang besar. Tarkus shalah fi halil marad. Dia ninggalin salat dalam keadaan sakit. Ini termasuk kesalahan yang besar, kerugian yang besar. Dalam kondisi sakit dia beralasan untuk meninggalkan salat. Padahal ma'a annallaha ta'ala khaffafa 'anil marid fi tuhurihi wa salatihi. Padahal Allah telah meringankan kepada orang yang sakit, baik di dalam bersucinya, begitupun Allah meringankan kepada orang yang sakit dalam sholatnya. Ini sahabat, maka jangan sampai, apa peringatan yang ingin disampaikan, jangan sampai kalau kita lagi sakit kita berani untuk ninggalin sholat. Dalam kondisi kita yang sakit, jangan jadikan alasan kita untuk berani meninggalkan sholat. Kenapa? Karena dikatakan dalam kitab ini termasuk kesalahan yang besar, termasuk kerugian yang besar. Dia sedang sakit kemudian dia ninggalin sholat, padahal dalam kondisi sakitnya Allah banyak memberikan keringanan, baik dalam masalah sholatnya atau dalam masalah bersucinya. Seperti apa? Ketika dia tidak mampu berdiri dalam kondisi sakit, dia boleh duduk. Dia tidak bisa duduk, maka dibolehkan oleh para ulama untuk apa? Dia sholat dalam keadaan tidur miring, kanan atau kiri. Yang penting dada ini menghadap ke arah kiblat. Begitu. Itu ada keringanan di dalamnya. Maka termasuk kesalahan yang besar dan kerugian yang besar. Dalam kondisi sakitnya, padahal banyak keringanannya, dia berani untuk ninggalin sholat. Wa rubbama yakunu dzalika maradul mauti fatalaqqal marida rabbaha wa hiya 'asiyatun wal iyadzu billah. Seringkali hal itu menimpa kepada orang yang sakitnya menjelang kematian, yakni sakit yang sudah menjelang kepada kematian. Dengan penyakit ini dia berani untuk ninggalin sholat, dia berani untuk tidak mengerjakan sholat karena sakit tadi yang menjelang kematian. Kemudian dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala asiyah,
dalam keadaan bermaksiat, wal iyadu billah. Semoga sahabat Al-Burda dan seluruhnya dijaga oleh Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka dikatakan kita ini sering sekali katanya orang meninggalkan sholat ketika sakitnya yang sudah menghampiri kepada kematian. Sehingga apa? Dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa? Fal wajib 'alal marid al muhafazatu 'ala shalah asab qudratihi. Wajib bagi orang yang sedang sakit, wajib apa? Jaga tuh salatnya. Walaupun sakit, wajib jaga salatnya. Jangan sampai ditinggal hasab qudratihi, sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi sesuai dengan kadar kemampuan. Karena keringanan sudah diberikan kepada orang yang sedang sakit. Jadi tidak ada alasan. Selama akal masih melekat, maka sholat tetap wajib. Akal sehat yang dimaksud. Wa ala ahlil marid ayyudzakiruhu bis salah fa innahu awwalu ma yus'alul abdu fi qabrihi anis salah. Dan bagi keluarganya yang mana ada salah satu dari pihak keluarganya yang sakit, wajib bagi keluarganya untuk apa? Ayyudzakiru, ingetin apa? Ingetin dia, suruh untuk sholat agar supaya tadi bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak bermaksiat. Ingetin sholat begitu. Kenapa? Karena sholat ini adalah pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah kepada hambanya ketika seorang hamba masuk ke dalam kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah sendirian dah tuh ya sahabat, nggak ada siapa-siapa lagi. Ponakan udah kagak ada, sahabat udah nggak ada, saudara udah kagak ada, siapa aja udah nggak ada, anak bini nggak ada yang ikut. Maka ketika sudah masuk dalam kubur, pertama kali yang akan ditanyakan oleh Allah adalah tentang sholatnya. Maka di sini memberi peringatan, walaupun dalam kondisi sakit, walaupun sakitnya menjelang kematian, jangan sampai berani untuk meninggalkan sholat. Ya, jangan sampai untuk berani ninggalin sholat. Kemudian dalam kitab ini dibahas juga tentang ab'adus sholah, sunnah ab'ad di dalam sholat. Ada berapa ini sunnah ab'ad? Yang mana sebelumnya juga sudah kita bahas. Di dalam sholat ini ada rukun, ada syarat, ada sunnah ab'ad, begitu juga ada sunnah hayat. Dan juga ada hal-hal yang bisa membatalkan kepada sholat. Dan sekarang ini yang kita bahas adalah ab'adus sholah, sunnah ab'ad di dalam sholat. Ketika ini ditinggalkan, maka sholatnya tidak batal, namun dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Apa saja sunnah ab'ad ini yang mengharuskan kita sujud sahwi ketika kita meninggalkannya? Ab'adus shalah sab'atun. Sunnah ab'ad di dalam salat itu ada 7. Ada berapa sahabat? Ada 7. Yang pertama, at-tasyahudul awwalu wa qu'uduha. Tasyahud awal dan duduk tasyahud awal. Itu sunnah ab'ad. Ketika kita meninggalkan tasyahud awal di rakaat yang kedua, jika itu salat itu 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kita telah meninggalkan sunnah ab'ad. Dan dianjurkan nanti sebelum salam, dianjurkan kita untuk melakukan yang disunnahkan, untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian apalagi sunnah ab'ad? Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fihi, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di tasyahud awal.
Ya. Membaca salawat kepada Nabi dan kepada keluarganya di dalam tasyahud awal itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi kalau kita tinggalkan, maka di akhir sebelum salam kita sunnahkan untuk melakukan yang namanya sujud sahwi. Itu sunnah ab'ad. Selanjutnya dari sunnah ab'ad, wassalatu alal ali fit tasyahudil akhir, membaca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Ya. Termasuk sunnah ab'ad yang selanjutnya, baca salawat kepada keluarganya Nabi ketika kita sedang tasyahud akhir. Ya, itu. Jadi kalau ditinggalin baca salawat kepada keluarga Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cuma begitu, nggak baca keluarganya, tidak baca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir, baca tasyahud yang mengiringi salam setelahnya, maka di situ kita dianjurkan untuk sujud sahwi, disunnahkan. Kemudian wal kunutu wa qiyamuhu, membaca kunut, doa kunut dan berdiri di dalam doa kunut. Ini juga sunnah ab'ad. Kalau orang ada ninggalin doa kunut, ya ganti sama sujud sahwi. Ada orang ninggalin berdiri dalam doa kunut, ya maka dia sujud sahwi. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala ali wa sahbi fihi, dan membaca salawat dan salam kepada Nabi dan keluarganya dan sahabatnya di dalam doa kunut. Jadi begitu. Dalam doa kunut nih, kalau kita nggak baca salawat, salam kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya, maka kita juga harus melakukan sujud. Contoh, dia baca doa kunut dari awal. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait, wa qina syarra ma qadait. Baca tuh. Terus fa innaka taqdi wa la yuqda, terus dia baca, tapi tidak ditutup dengan selawat. Ya. Dia nggak baca selawat nih sahabat di akhir doa kunutnya. Dia nggak baca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dia nggak baca begini. Cuma sampai beberapa doang, nggak nyampe bacaan salawatnya. Maka itu juga disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa? Karena tadi bacaan salawat dan salam kepada Nabi, keluarga dan sahabatnya di dalam kunut itu termasuk bagian dari sunnah ab'ad. Nah, oleh karenanya apabila sunnah ab'ad ini ditinggalkan satu saja dari yang 7 tadi, maka lam tabtul salatuha, salatnya enggak batal. Namun walakin yusannu laha sujud sahwi, tapi kita disunahkan untuk sujud sahwi. Begitu sahabat. Ya, bisa dipahami ya? Harus dipahami. Jadi itulah 7 sunnah ab'ad yang ada di dalam sholat. Kalau kita tinggalin, sholat kita nggak batal, namun disunahkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.